Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama dalam pandangan agama Buddha. Ada gambar di media yang menunjukkan seorang biku yang memberikan air kepada umat agama lain untuk dijadikan wudhu. Ya, memang begitulah seharusnya. Sejatinya perbedaan itu memperindah kehidupan, bukan menjadi benteng penghalang dan tidak mengenal kata mayoritas minoritas. Karena dimanapun dan sampai kapanpun perbedaan itu akan tetap ada. Yang harus dilakukan adalah menjaga dan merawatnya. Karena saat kita lahir di dunia ini, kita tidak bisa memilih di mana dan seperti apa latar belakang keluarga kita. Dan sesungguhnya itu tidak menjadi masalah, asalkan kita mau menerima dan bisa mensyukurinya. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dimanapun kita berada, dan juga kepada semua, moderasi beragama dalam agama Buddha adalah sikap batin yang seimbang, didasari cinta kasih, belas kasih, dan rasa simpati dalam memahami dan mempraktikkan dhamma ajaran Buddha. 4 keadaan batin ini yang tertuang di dalam landasan konsep moderasi beragama dalam agama Buddha merupakan 4 keadaan batin yang dikatakan sempurna atau luhur, karena merupakan cara bertindak dan bersikap yang benar dan ideal terhadap semua makhluk hidup, atau di dalam bahasa Pali dikatakan satesu sama pati pati. Keempatnya menyediakan jawaban terhadap semua situasi yang muncul dalam kontak sosial. 4 keadaan batin luhur ini merupakan pereda tekanan yang hebat, pencipta kedamaian dalam konflik sosial, serta penyembuh terhadap luka-luka yang diderita dalam perjuangan hidup. 4 keadaan batin luhur ini dapat menghancurkan rintangan-rintangan sosial, membangun komunitas yang harmonis, membangun kemurahan hati yang telah lama tertidur dan terlupakan, menghidupkan kembali kebahagiaan dan harapan yang telah lama ditinggalkan, serta mendorong persaudaraan dan kemanusiaan untuk melawan kekuatan egoisme. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari Dharma, dalam agama Buddha terdapat satu teladan yang luhur yang mengajarkan betapa pentingnya menghargai perbedaan. Peristiwa ini terjadi kala Buddha Gautama masih hidup. Pada saat itu terdapatlah seorang bernama Upali datang menemui Sang Buddha dan memohon untuk diterima sebagai murid. Namun Buddha tidak langsung begitu saja menerimanya dan justru malah meminta satu syarat. Lalu apa syarat yang diminta Buddha? Karena Sang Buddha mengetahui bahwa Upali adalah pengikut keyakinan lain dan selama ini ia menjadi pendukung utamanya, maka dengan bijak Sang Buddha meminta Upali agar terus berbuat baik dan memberikan bantuan kepada keyakinan yang dulu. Ia ikut serta harus tetap menghormati gurunya yang dulu. Akhirnya Upali pun menyetujui syarat yang diminta Buddha dan berhasil diterima sebagai muridnya.
Peristiwa ini terdapat pada kitab suci Tripitaka, tepatnya di bagian Upali Sutta. Nasihat Buddha tersebut kemudian diadaptasi dan dimanifestasikan oleh Asoka, seorang raja yang memerintah berdasarkan ajaran Buddha, membuat suatu maklumat yang dituliskan pada prasasti Batu Kalingga nomor 22 abad ketiga sebelum Masehi. Maklumat tersebut singkatnya berbunyi, memuji agama dan keyakinan sendiri, tetapi mencela agama dan keyakinan orang lain justru akan merugikan agama dan keyakinan sendiri. Sepatutnya kita saling menghormati agama dan keyakinan orang lain. Pesan dalam maklumat tersebut tentu sangat relevan sampai kapanpun. Dengan tidak mencela agama dan keyakinan orang lain akan mewujudkan tatanan masyarakat yang damai dan harmonis. Di dalam Saraniya Dhamma, Sang Buddha menjelaskan terdapat 6 faktor yang membawa keharmonisan. Yang pertama adalah memancarkan cinta kasih dalam perbuatan. Yang kedua, dalam ucapan. Yang ketiga, dalam pikiran. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada sesama untuk ikut menikmati apa yang diperoleh secara benar. Yang kelima, menjalankan kehidupan yang bermoral, tidak melukai perasaan orang lain, dan tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Itu semua dilakukan baik di depan maupun di belakang mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang berbahagia dimanapun berada, mari kita praktekkan pesan bijak Buddha dalam keseharian. Sama-sama kita jaga dan rawat kerukunan dengan saling menghormati satu sama lain. Agama Buddha hadir dan mendukung praktik moderasi beragama, khususnya di Indonesia. Demikianlah pemaparan materi tentang pandangan agama Buddha tentang moderasi beragama. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.